Ada satu klaim yang selama puasa ini sering saya dapatkan, jadi beredar cukup lama dan terdengar sangat masuk akal. Klaim itu kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Islam itu mudah kok, tinggal membaca Al-Quran dan juga hadis, sebenarnya sudah cukup. Jadi kita tidak perlu banyak embel-embel keilmuan. Kayaknya Guru Gembul seingat saya, salah satu orang yang menyuarakan klaim ini di Deddy Corbuzier kalau nggak keliru. Dan saya paham apa daya tariknya. Klaim itu kan memakai intuisi yang hampir semua orang suka kan. Agama itu jangan dibuat ruwet. Biarkan orang membaca sendiri, memahami sendiri, dan menjalaninya sendiri. Jadi ini terdengar seperti klaim pembebasan, intuisi pembebasan. Dan memang pada satu sisi premis dasarnya itu tidak salah. Membaca terjemah Al-Quran dan juga terjemah hadis bisa memberi akses paling awal yang sangat berharga. Kita bisa tahu pesan moral, bisa tahu kisah para nabi, bisa tahu larangan yang jelas, bisa tahu apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan, dan apa ibadah yang elementer. Untuk memulai perjalanan keagamaan, jadi membaca terjemah itu bukan langkah yang buruk. Justru sebaliknya, dia jadi langkah yang sangat perlu. Tapi ada satu yang menarik, dan ini yang akan saya bahas di video ini. Saya Romal Abbas, selamat datang di Peminjam Kantor. Salah paham dalam memahami agama. Ada orang beragama tuh begini, Habib Ja'far. Ini dilakukan atau tidak oleh Nabi. Seakan-akan kalau Nabi mengerjakan, maka saya harus mengerjakan. Itu salah. Karena ada yang Nabi kerjakan, tapi saya haram bahkan mengerjakan itu. Saya akan menyebutkan 4 nama tokoh besar yang diakui oleh seluruh umat muslim di muka bumi ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal. Keempatnya itu kan hafal Al-Quran, menguasai ribuan hadis, dan tentu saja fasih berbahasa Arab, bahasa asli dari teks Al-Quran dan juga hadis. Tapi dalam puluhan masalah hukum, keempat-empatnya ternyata sampai pada kesimpulan yang berbeda. Kalau memang tinggal dibaca saja dan itu sudah cukup, seharusnya 4 orang yang membaca teks yang sama, membaca Al-Quran yang sama dan hadis yang sama, dengan kemampuan bahasa yang sama, seharusnya kan menghasilkan pemahaman yang sama. Tapi itu ternyata tidak terjadi, dan alasannya tentu saja bukan karena salah satu dari mereka itu kurang meneliti membaca. Saya akan ambil satu contoh kecil yang klise, sering dibicarakan orang. Keempat mazhab itu kan membaca ayat yang sama tentang wudhu, tapi Imam Abu Hanifah menyimpulkan bahwa mengusap kepala itu cukup dengan sebagian kecil saja. Imam Malik mensyaratkan seluruh kepala itu harus diusap. Imam Syafi'i beberapa helai dari rambut itu udah cukup. Jadi kan ini udah ada ayat yang sama, kata perkatanya juga sama, tapi ketiga kesimpulan mereka kok berbeda, dan ketiganya punya dalil pendukung. Perbedaan itu kawan-kawan lahir dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul begitu seseorang mulai serius mengolah teks. Mana yang am, mana yang khos, apakah redaksi ini menunjukkan kewajiban, ataukah ini sekadar anjuran, apakah ada makna harfiah yang berlaku atau ada idiom yang bekerja di sini, dan bagaimana membedakan yang sudah diamalkan generasi awal dari yang ditinggalkan karena ada dalil lain atau dimansuh misalnya. Pertanyaan semacam ini hanya muncul dari orang yang mencoba memutuskan sesuatu berdasarkan teks, bukan dari orang yang sekadar membaca artinya atau membaca terjemahannya. Jadi ini bukan soal teliti atau ceroboh, ini soal metode, dan jarak antara membaca arti atau terjemah dengan mengolah teks secara metodis ternyata tidak pernah kecil. Dan untuk memahami jarak itu, coba kalian bayangkan sesuatu yang paling familiar. Saya akan memberikan satu contoh kecil. Seseorang membaca kontrak jual beli rumah. Dia kan mengerti setiap kata dari yang ada di dalam kontrak itu. Subjeknya jelas, predikatnya jelas, angka-angka yang akan menjadi kontrak itu, yang ada di dalam kontrak itu juga sangat bisa dibaca. Tapi ketika ditanya apakah ada klausul yang merugikannya, tidak sedikit yang bisa menjawab. Apakah ada celah hukum yang bisa dieksploitasi pihak lain? Tidak sedikit juga yang bisa menjawab. Apakah ada pasal tertentu yang bertentangan dengan regulasi atau hukum yang berlaku, misal di Indonesia? Tidak sedikit juga yang bisa menjawab. Mereka itu cuma bisa membaca, tapi kan membaca teks dan memahami implikasi teks adalah dua kompetensi yang sangat berbeda. Untuk konteks pertama, literasi memberikan jawaban, tapi untuk konteks yang kedua, ya tentu saja ini menuntut sebuah keahlian. Tidak ada orang yang menganggap ini aneh dalam dunia hukum kan, dan tidak ada orang yang bilang
utang, untuk apa bayar pengacara. Kita kan tinggal membaca kontraknya sendiri dan itu sudah cukup. Semua orang paham bahwa membaca kontrak dan memahami kontrak itu bukanlah hal yang sama. Tapi ketika kita beralih ke Al-Quran atau Al-Hadis, dua kumpulan teks yang jauh lebih kompleks dari kontrak manapun, tapi ternyata standar itu tiba-tiba dijatuhkan. Seolah-olah membaca terjemah dari Al-Quran atau Hadis itu sudah cukup untuk menyimpulkan hukum. Bahkan mereka merasa mampu mengoreksi para ulama. Ada satu hal lain yang terjadi ketika seseorang itu membaca terjemah. Ketika seseorang membaca terjemah Al-Quran, dia merasa sedang membaca Al-Quran. Tapi sebenarnya yang terjadi kan agak berbeda. Setiap ayat dalam bahasa Arab itu kan sering memuat lebih dari satu kemungkinan makna. Taruhlah kata aula mastumun nisa misalnya dalam ayat tentang wudu. Bisa berarti menyentuh secara harfiah, bisa juga berarti bersetubuh, hubungan suami istri. Imam Syafi'i mengambil makna pertama, sementara Imam Abu Hanifah mengambil makna yang kedua. Dan tentu saja keduanya punya dalil. Tapi ketika penerjemah menuliskan satu arti atau satu terjemah dalam bahasa Indonesia, ya dia sudah memilih salah satu kemungkinan itu. Pembaca terjemah itu tidak memiliki pilihan yang lain. Dia bahkan tidak tahu kalau ada pilihan. Jadi penerjemah memang harus memilih, karena bahasa Indonesia itu kan menuntut satu arti yang definitif. Sementara bahasa Arab di ayat itu atau di banyak ayat yang lain itu kan membuka lebih dari satu pintu. Jadi seseorang yang merasa coba kita langsung kembali ke Al-Quran, sebenarnya dia itu sedang membaca hasil keputusan seorang penerjemah. Dia nggak pernah benar-benar merdeka dari ulama. Format terjemahan itu sendiri pun menyembunyikan kerja ilmiah orang lain. Coba kita lihat apa saja yang terlihat dari permukaan terjemah itu. Pembaca terjemah itu tidak tahu tentang kualitas sanad sebuah hadis, apakah perawinya terpercaya atau bermasalah. Perbedaan redaksi antar periwayat yang bisa mengubah makna juga luput darinya. Begitu pula konteks turunnya ayat atau relasi antar teks atau antar ayat yang saling membatasi. Satu ayat itu bisa berstatus umum, sementara ayat lain bisa membatasinya. Satu hadis bisa tampak tegas, sementara hadis yang lain menunjukkan bahwa konteksnya sangat spesifik. Semua hal itu tidak akan terlihat dari permukaan terjemah. Dan justru karena tidak terlihat, pembaca merasa tidak ada yang terlewat. Orang yang sadar ia tidak tahu, ya tentu saja akan bertanya. Tapi yang berbahaya adalah orang yang merasa tidak ada lagi yang perlu diketahui dan merasa cukup dari terjemahan. Ibn Wahab, seorang ulama hadis abad kedua Hijriah, meriwayatkan puluhan ribu hadis. Beliau menguasai sanad dan matan. Beliau itu berguru kepada lebih dari 400 masyayikh. Tapi ternyata beliau itu mengaku kepada murid-muridnya bahwa banyaknya hadis yang ia kumpulkan justru membuat beliau agak bingung, membuat beliau kebingungan. Sampai akhirnya beliau itu membawa hadis-hadis itu kepada Imam Malik atau Imam Les Ibn Sa'ad. Kemudian beliau bertanya, manakah yang diambil dan manakah yang ditinggalkan? Coba kalian perhatikan apa yang terjadi di sini. Imam Ibn Wahab itu bukan pembaca terjemah. Beliau itu menghabiskan hidupnya mengumpulkan dan menghafal hadis. Dan beliau mengaku bahwa akses ke teks saja itu tidak cukup. Akses kepada penerjemahan juga tidak cukup. Beliau butuh seseorang yang memiliki metode untuk membantu memilah, memiliki keahlian. Ada Imam Sufyan bin Uyainah, ulama besar dari generasi yang sama. Beliau merangkum pengalaman semacam ini dalam satu ungkapan yang kemudian masyhur di kalangan pesantren. Al-hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi para ahli fikih. Tapi mentor saya mengatakan bahwa pengucapan makalah itu seperti ini. Al-hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu tempat yang bisa sangat menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. Mau bagaimanapun pembacaan yang benar dari makalah itu, yang bermasalah itu bukan hadisnya, tapi cara orang memegangnya tanpa perangkat untuk memahaminya atau tanpa memiliki keahlian untuk memahaminya. Imam Ibn Abi Zaid pernah menjelaskan maksud dari makalah itu. Selain seorang faqih atau ahli fikih, orang bisa saja berpegang pada zohirnya satu hadis yang tampak jelas, padahal ada hadis lain yang menafsirkannya, ada dalil yang tersembunyi baginya, atau ada alasan ilmiah mengapa zohir dari hadis itu tidak bisa dipakai begitu saja. Ungkapan itu kawan-kawan lahir dari pengalaman langsung para ulama yang paling dekat dengan teks. Mereka yang paling banyak membaca, ternyata mereka juga yang paling sadar bahwa teks itu menuntut lebih dari itu, menuntut lebih dari sekadar paham arti atau terjemahnya. Teksnya tidak cacat, tapi karena teks itu terlalu kaya untuk diperlakukan sebagai benda datar yang bisa dipahami hanya dengan sekali baca. Jarak itulah antara membaca arti dan memahami yang melahirkan usul fikih, melahirkan ilmu hadis, melahirkan ulumul Quran, dan cabang ilmu yang lain. Seluruh disiplin itu diciptakan bukan karena ulama ingin mempersulit agama, justru karena teksnya itu menuntut lebih dari sekadar dibaca, lebih dari sekadar diterjemahkan. Saya Romo Labas, ini Pemain Kantor, sampai jumpa.